kita masuk ke dasar hukum dulu, tentunya dalam pelaksanaan tahapan ini kita berdasar pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Kemudian selanjutnya putusan MK 55 ya. Ini di dalam poinnya itu salah satunya adalah partai politik yang memenuhi parliamentary threshold itu tidak lagi mendapatkan perlakuan verifikasi faktual, tetapi dia akan mendapatkan verifikasi administrasi saja bagi yang telah memenuhi parlemen 4% PT atau yang memiliki keterwakilan di DPR RI. Kemudian juga ada PKPU nomor 3 15 Agustus. Kemudian secara bersamaan juga verifikasi administrasi akan dilaksanakan di KPU. Pada saat kita mendaftar itu langsung akan diverifikasi administrasi oleh KPU. Kemudian selanjutnya penyampaian hasil verifikasi dan jambu ya. Kemudian verifikasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten nantinya itu verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan itu nanti di bulan Oktober dan di bulan November. Itu sesuai dengan rincian kegiatan kita selanjutnya. Oke, next. Nah, ini sebetulnya kalau ditayangkan lebih jelas, ini kita akan paham terkait dengan alur-alurnya. Jadi kita di KPU Kabupaten Kota hanya melakukan nanti verifikasi administrasi, baik verifikasi administrasi bagi partai politik yang memenuhi 4% tersebut maupun verifikasi kepengurusan memiliki keterwakilan di tingkatan DPR provinsi maupun kabupaten kota. Kemudian partai politik peserta pemilu 2019 yang tidak memiliki keterwakilan di tingkat DPR provinsi maupun kabupaten kota, dan partai politik yang baru, artinya partai politik yang terdaftar di Kemenkumham. Kemudian juga partai politik sebagaimana pada ayat 1 tersebut ditetapkan menjadi peserta pemilu jika memenuhi persyaratan berdasarkan hasil verifikasi administrasi. Dan kemudian partai politik yang sudah memenuhi tersebut ditetapkan menjadi peserta pemilu jika sudah memenuhi persyaratan berdasarkan hasil verifikasi administrasi dan verifikasi faktual. Nah, inilah perlakuan-perlakuan yang kemudian akan dilakukan oleh KPU di dalam memverifikasi. Lanjut. Terkait dengan bagaimana persyaratan, saya kira ini sudah jelas. Kawan-kawan di partai politik sudah mengajukan di Sipol dan semua alhamdulillah sudah mendapatkan pengakuan pengisian di formulir. Yang lanjut. Nah, ini pendaftaran ya, saya kira sudah sementara terlaksana juga. Dokumen pendaftaran yang terpenting itu harus disiapkan sesuai dengan pasal 10 tadi. Kemudian juga yang perlu diperhatikan waktu pendaftaran tentunya jangan lewat dari tanggal 1 sampai tanggal 13, itu waktunya pukul 8 sampai pukul 16. Tetapi di tanggal 14 itu pukul 8 sampai pukul 24.00. Lanjut. Ya, 2 menit lagi yang berpasan. Tapi dan statusnya akan diterima. Ya, lanjut. Tapi ini yang melakukan tadi itu adalah KPU RI, bukan KPU Kabupaten Kota. Oke, lanjut. Next. Nah, ini dalam verifikasi administrasi. Nah, perlakuannya di sini ada 2. Verifikasi administrasi yang kemudian yang kedua verifikasi administrasi bagi kepengurusan yang tidak memenuhi PT yang kemudian partai baru. Jadi tetap kami akan verifikasi administrasi. Terhadap verifikasi administrasi ini di pasal 27 maupun 35 memuat mengenai daftar nama anggota partai politik, dugaan kegandaan dan status pekerjaan dan usia. Jadi itu nanti poin-poinnya yang akan kami verifikasi di tingkatan kabupaten. Usia, kemudian nih apakah dia tidak terdaftar pada data pemilih. Nah, ini sebentar akan dipertegas oleh Kodim Data. Ini akan lebih jelas untuk menyampaikan itu. Jadi poin-poinnya ini yang mungkin perlu diantisipasi bagi partai politik di tingkat kabupaten untuk kemudian memastikan bahwa tidak ada potensi-potensi yang muncul dari poin-poin seperti ini. Termasuk gangguan itu kadang ada yang ganda, ada yang ganda di internal partai, misalnya ganda nik, ganda nama, namanya yang sama tapi cuma didobol-dobol. Link ya, link KPU Go ID, apakah kita terdaftar atau tidak? Silakan dicek nanti. Kami juga menggunakan itu, kami juga suka mengecek. Jadi tinggal masukkan link, kemudian cari, itu akan keluar keterangannya Anda tidak terdaftar atau Anda terdaftar di partai politik. Jadi masyarakat semua kami sudah sosialisasikan, jadi mereka akan mengecek
Jadi hati-hati, tapi ini bukan berarti bukan persoalan, tetapi kalau ada yang muncul seperti itu, maka akan segera diantisipasi. Salah satunya adalah membuat klarifikasi dan membuat surat atau dia tidak menerima namanya itu dicatut di dalam partai politik, maka dia bisa membuat surat pernyataan dan itu langsung secara otomatis kita delete di KPU RI. Kami akan menyampaikan di KPU RI. Nah, selanjutnya potensi-potensi ini seharusnya cepat diantisipasi oleh partai politik. Ini yang terpenting di dalam verifikasi administrasi maupun faktualnya nanti. Oke, lanjut. KTPL atau KK. Jadi ini harus sinkron semua. Tetapi jangan khawatir, itu nanti akan kelihatan di sipol. Kalau memang tidak sesuai akan kelihatan di sipol. Kalau sudah keluar di sipol bahwa nama si ini tidak sesuai KTA-nya, KTP-nya, maka kami akan cocokkan ulang berdasarkan dokumen yang kami terima, dan kalau tidak kami memanggil LO atau petugas untuk kemudian sama-sama mencocokkan terhadap verifikasi administrasi ini. Persoalan nanti akan dijelaskan lebih detail oleh koordinator. Lanjut. Nah, ini tidak lanjutnya saja. Saya kira setelah semua diverifikasi, kami akan mengirimkan ke KPU RI untuk diperiksa selanjutnya terkait dengan apa yang menjadi persoalan di dalam kepengurusan maupun keanggotaan. Oke, next. Ya. Status verifikasi administrasi keanggotaan partai politik hasil tindak lanjut. Nah, ini juga akan dicek ulang bagaimana. Ini mekanisme penyerahannya, persyaratan perbaikan. Jadi simpel saja sebetulnya. Ketika kita ada persoalan di lapangan untuk perbaikan, maka kami akan meminta kepada partai politik untuk menyampaikan dokumen ya, terkait dengan yang diminta untuk kami cocokkan. Itu saja yang dilakukan. Setelah itu kami input di sipol dan kami sampaikan ke KPU RI. Ya, oke, lanjut. Ini formulir perbaikannya. Lanjut. Nah, kawan-kawan partai politik tentunya tidak usah risau dan gelisah apabila misalnya ditemukan keanggotaan yang ganda ataupun kepengurusan yang tidak cukup, yang tidak sesuai NIK-nya, KTP-nya, KTPL-nya, kemudian ada salah satu anggota partai politik yang dicatut namanya, akan ada masa di mana verifikasi perbaikan. Akan ada tahapan di mana verifikasi perbaikan ini digunakan betul-betul untuk memperbaiki seluruh aspek-aspek. Harus ada surat domisili, ingat, surat keterangan domisili kantor. Kemudian juga kalau dia sewa, seperti apa prosesnya, harus ada dokumennya. Bagaimana juga kalau dia kontrak, yang seperti apa. Ya, dan kami akan verifikasi itu. Jadi saya ulangi, meskipun misalnya rantingnya ada di Kecamatan Rota, tidak ada juga di sana sekretariatnya, tapi titik sekretariatnya ada di Anggaberi, maka di situ di Anggaberi kita datang faktual kantor. Ya, paham sampai di situ. Jadi kami berdasarkan daripada apa yang sudah dilaporkan Bapak-bapak di partai politik tingkat pusat dan yang sudah didaftarkan di sipol. Jadi kami tidak mengada-ngada. Jadi perintah sipol sesuai di KPU RI kami akan laksanakan. Kalau diperintahkan faktual, turun faktual. Kalau tidak faktual, kami tidak akan faktual. Ya, meskipun kita tahu di situ, misalnya ganda pas semua, tapi kita lihat di sipol loh, tidak ada perintah dan tidak ada juga kegandaan yang disampaikan oleh sipol, ya kami juga tidak bisa ujuk-ujuk langsung mau. Verifikasi faktual keanggotaan ini bedakan kepengurusan dan keanggotaan. Jadi kepengurusan terkait dengan SK, terkait dengan kedudukan kantor, dan terkait dengan keterpenuhan keterwakilan 30% perempuan. Nah, verifikasi faktual keanggotaan itu partai politik dilakukan oleh KPU Kabupaten Kota, membuktikan kebenaran dan keabsahan keanggotaan partai politik paling sedikit 1.000 orang atau 1/1000. Nah, kemarin 258 dari keputusan KPU RI itu bisa didownload terkait dengan syarat kepengurusan daripada partai politik yang berkaitan dengan jumlah penduduk. Kita untuk sekarang di keanggotaan kuncinya di sini, apabila ada salah satu anggota yang ditemukan kegandaannya ada, NIK-nya ada, kami akan faktualkan. Nah, kalau anggota tersebut tidak hadir atau tidak ada di tempat, maka kita akan lakukan panggilan video atau panggilan telepon mencocokkan. Nah, kami juga akan memastikan kepada LO untuk menghadirkan ya keanggotaan tersebut di kantor, dan kami pastikan hubungkan dengan data-data yang masuk ke kami apakah benar. Kalau misalnya contoh dia ganda antara partai politik A dengan B, ada namanya dua-dua, maka dia harus menyimpulkan yang mana.
dalam bentuk surat pernyataan. Ya, misalnya Armanto ada di partai ini, Armanto lagi ada di. Setelah itu kami turun faktual, apakah betul Armanto ini dia mendukung atau dia masuk di partai apa. Lalu dia sampaikan bahwa saya tercatat di partai ini, silakan buat surat pernyataan bahwa saya terdaftar di partai ini. Tapi kalau tidak terdaftar sama sekali, buat juga surat pernyataan, berarti clear. Ya, itu langsung kami adakan faktual. Nah, jadi kalau kita tidak dapat, tolong LO, kenapa kami hadirkan juga di LO, kami dibantu. Komunikasi maupun faktual itu sudah dinyatakan memenuhi syarat sebagai peserta pemilu. Oke, lanjut. Tanggapan masyarakat, ini nanti akan ada tanggapan masyarakat. Ruang-ruang ini yang kemudian akan digunakan oleh masyarakat, termasuk anggota partai politik yang namanya dicatut. Ini ada masanya. Tanggapan masyarakat silakan masukkan. Itu akan kami akomodir dan akan kami cocokkan ulang selama masa verifikasi pendaftaran berjalan yang sudah kami siapkan. Itu silakan difungsikan. Sampai sekarang baru 5 partai politik ya, kalau saya tidak salah. Terakhir kali ini Prima yang hadir, saya belum tahu perkembangannya lagi. Itu baru 6 lah, kalau saya tidak salah, partai politik yang sudah menyampaikan LO-nya terkait dengan penyerahan tugas atau surat tugas LO. Nah, bisa dicatat, bisa kita lakukan lewat via online. Kalau misalnya ada konsultasi untuk nomor helpdesk 0812 5177 0781. Saya ulangi, 0812 5177 0781. Nah, ini supaya tertib. Nanti kalau misalnya konsultasi, sebutkan nama siapa, kemudian asal partai politik apa, kemudian alamatnya di mana, KTA-nya apa, dan kemudian apa yang mau dikonsultasikan. Ya. Waktunya mulai dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Jadi itu kita terima baik pihak langsung maupun pihak melalui telepon. Kalau lewat jam 5 sore itu tidak akan ada yang respon. Ya. Kalaupun juga kita ditelepon terkait konsultasi terkait ini, maka saya juga tidak akan terima. Saya minta maaf memang. Kalau misalnya ada konsultasi mengenai ini, maka saya harus tunggu jam 8 nanti saya respon. Karena memang ini muaranya harus masuk di helpdesk dulu. Ya, di helpdesk dulu, baru kemudian kita jawab. Kalau memang belum berkesempatan untuk hadir di helpdesk. Tapi saya himbau kepada seluruh kawan-kawan partai politik yang belum menyampaikan surat tugasnya, ya masih lanjut, silakan datang sampaikan, karena keterbatasan kami setiap kami melakukan kegiatan memang itu. Terima kasih. Yang saya hormati Pak Ketua KPU Konawe, yang saya hormati rekan-rekan komisioner KPU Konawe, yang saya hormati sekretaris, yang saya hormati pimpinan partai politik, calon peserta pemilu 2024 atau yang mewakili yang hadir pada siang hari ini. Keberadaan kami di divisi data itu sebagai pendukung daripada kegiatan kegiatan teknis dalam proses verifikasi partai politik. Sebagaimana kita ketahui bahwa posisi DPP atau daftar pemilih berkelanjutan pada Sipol tahun 2024 skemanya seperti ini. Dasar hukum yakni daftar dan kota melakukan pemutahiran data pemilih berdasarkan data pemilih tetap pemilu terakhir yang dimutakhirkan secara berkelanjutan. Itu juga dituangkan dalam Undang-Undang 7 Pasal 201, di mana pemerintah dan pemerintah daerah menyediakan data kependudukan ini dalam bentuk data agregat kependudukan untuk penyiapan dapil, verifikasi dan penetapan partai politik peserta pemilu. Izin mungkin saya boleh berdiri di depan Pak Ketua, teman-teman
alhamdulillah hari ini rekan-rekan dari partai politik, juga ada senior kami Pak Hajar yang lebih dulu menjabat sebagai komisioner KPU, Pak Rudi Yasin juga. Jadi saya merasa malulah duduk di sini. Mungkin masih ada yang lebih lagi. Jadi alangkah eloknya mungkin kalau saya di depan saja sekalian. Next. Jadi pada pasal 35 itu KPU Kabupaten Kota melakukan verifikasi administrasi terhadap dokumen persyaratan keanggotaan partai politik calon peserta pemilu, di mana di dalam poin E itu disebutkan NIK tidak terdaftar pada data pemilih. Datanya disiapkan oleh pemerintah untuk kami melakukan pendataan dengan sistem data sharing agreements, artinya data yang diberikan dengan perjanjian. Artinya kami berkewajiban untuk melindungi data-data yang diberikan pemerintah pada kami. Next. Selanjutnya di pasal 32, verifikasi administrasi terhadap keanggotaan partai politik yang berpotensi tidak memenuhi syarat dilakukan untuk membuktikan nama, jenis kelamin dan atau tanggal lahir anggota parpol yang diinput ke dalam sipol tidak sesuai dengan dokumen keanggotaan dimaksud dinyatakan belum memenuhi syarat. Itu di dalam pasal 36 ayat 1. Dalam pasal 36 ayat 4, dalam hal ditemukan NIK tidak terdaftar dalam data pemilih berkelanjutan sesuai dengan NIK yang tercantum dalam KTPL atau KK yang ada pada sipol, KPU Kabupaten Kota menyampaikan data NIK hasil pemeriksaan kepada KPU. Jadi kami setelah menemukan diberikan data sesuai dengan NIK yang tercantum dalam KTPL atau KK yang ada pada sipol, KPU bukan kami. Ketika disebut KPU berarti RI. Maka KPU RI sendiri yang akan berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri atau Kemendagri 21 kemarin yang kami sandingkan dengan data Kemendagri pada periode semester 2 2021 itu 169.800 pemilih. Tentu sudah kita lakukan 2 tahun belakangan ini. Next. Data pemilih Kabupaten Konawe di saat ini ada di angka 169.881. Terjadi penurunan setelah pembersihan data-data yang kita miliki tadi. Seperti yang disampaikan oleh Pak Kajari tadi, menjadi desa dimekarkan desa Tanggonipo kalau tidak salah. Tanggonipo. Setelah itu desa WPI ini naik status menjadi kelurahan WPI. Ya wajar saja pihak kementerian datang ke sini tidak dapat desa WPI, orang sudah naik status jadi kelurahan. Dihapuslah kode wilayah datang kode wilayah desa WPI. Hilanglah kode wilayah kelurahan WPI. Atau mungkin perlu kita diskusikan. Kami membuka sesi pertanyaan kepada Bapak Ibu peserta sosialisasi. Tapi sebelum masuk ke sesi pertanyaan, saya ada beberapa penyampaian terkait dengan posisi kepengurusan. Hari ini sejak kemarin ada link yang dibagikan oleh KPU RI yang sudah disampaikan oleh Pak Kodim Teknis tadi, info pemilu kpu.go.id untuk mengecek siapa saja yang terdaftar dalam sipol. Nah, kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa dalam mencantumkan nama atau kepengurusan kita baik di tingkatan ranting maupun cabang, saya harap Bapak Ibu pengurus betul-betul mengkonfirmasi ke yang bersangkutan. Ini ada kaitannya dengan hal ini karena dibagikan langsung oleh kedua KPU RI. Ternyata per hari ini dari link yang dibagikan itu ada 6 komisioner yang ternyata tercantum namanya sebagai salah satu pengurus partai politik. Iya. Jadi jangan sampai nanti ada orang yang kita
cuma catat namanya di atas meja sebagai pengurus kita. Ya. Kaitannya apa? Kaitannya adalah bahwa bulan Oktober nanti, bulan Oktober nanti KPU akan merekrut badan ad hoc PPK maupun PPS. Nah ini nanti akan menghalangi kita kemudian kalau misalnya yang bersangkutan merasa diri tidak pernah dimasukkan sebagai anggota pengurus parpol, kemudian ujuk-ujuk datang mendaftar sebagai penyelenggara. Tentu kita akan sandingkan dengan data sipol. Kalau nama tersebut ada dalam ini, akan kita kerepotan lagi mengklarifikasi apakah betul Anda memang sadar bahwa sebagai pengurus partai politik. Sehingga untuk itu kami sampaikan kepada rekan-rekan sekalian melalui forum ini, dipastikan bahwa data-data atau pengurus itu betul-betul dengan sadar mereka dicantumkan namanya sebagai pengurus partai politik. Kira-kira itu penyampaian tambahan dari saya sebelum kita masuk ke sesi diskusi. Yang pertama yang ingin saya sampaikan bahwa sosialisasi ini buat kami partai lama, minta maaf bukan mengecilkan partai baru, ini sudah hampir hatam. Artinya PKPU hanya perubahannya hanya sepersekian saja yang diubah. Jadi menurut saya peraturan PKPU nomor 8 2022 ini kan sudah bisa kita upload di YouTube atau di ini. Jadi saya kira gambaran-gambaran yang itu tadi yang disampaikan sudah cukup gambaran besar saja. Kalau buat kami partai politik yang ada di Komunis ini, kami harapkan kalau perlu semua partai politik bisa lolos. Karena betul yang disampaikan Komisioner beberapa tahun lalu, ya, kami rasakan juga sedih. Karena biar bagaimana kami sesama partai politik merasakan itu partai yang lalu itu. Jadi pengalaman-pengalaman yang lalu ini jangan lagi kita ulangi. Saya harap semua partai politik ini yang ada di dalam bisa hadir supaya kita. Saya kira ini menggugurkan kewajiban saya. Maka KPU daerah tidak ada sosialisasi. Ya, jadi kita harus hadir juga menghargai. Karena biar bagaimana penyelenggara kita ini adalah bagian dari biar hari kita akan ketemu. Ya, sosialisasi lapor semua. Jadi ini hanya menggugurkan kewajiban Komisioner dalam hal KPU melakukan sosialisasi, karena selanjutnya kita akan sosialisasi aparatur. Ya saya kira buat kami dari Partai Besar sudah lebih dari cukup. Berapa desa? Kenapa desaku hilang? Kenapa ini? Kita bilang KPU bukan gaweannya masalah ini. Gaweannya di Pemda. Sampai terakhir kesimpulan sampai camatnya. Konsultasi semua bagaimana caranya ini. Terakhir lagi di Depdagri, KPU semua. Jadi tadi itu masalah mudah-mudahan cepat terrealisasi ini, masalah arti anggarannya supaya cepat proses di Depdagri, supaya cepat. Yang saya khawatirkan sekarang yaitu data atau orang-orang yang ada di Morosi. Itu kita partai politik sekarang khawatir. Syukur-syukur di sana itu kurang lebih 30-40% itu bukan orang dari Konawe. Itu pekerjaan berat yang saya rasa sekarang. Kalau masalah data yang hilang, itu tidak ada masalah. Gampang kok. Kembalikan saja ke desa induk. Tapi pada di sana itu berapa persen itu bukan dari Konawe. Itu kita khawatir sekarang teman-teman partai politik supaya kita bantu teman-teman komisioner jangan jadi bawa waktunya untuk kita ya. Oke, sekarang mungkin tidak masalah. Tapi kapan kita tidak pernah suara, mungkin ada yang telat di sana partainya, kita yang kalah kita akan demo KPU. Sekarang kita bantu. Ini artinya ini penyampaian dari luar sebelum ini rakor masalah DPT. Karena memang keputusan desa setempat, terutama tadi itu nih ganda. Itu. Jadi untuk saya apresiasi teman-teman KPU ini. Mudah-mudahan yang kita wanti-wanti ini, yang kita khawatirkan tidak terjadi masalah data penduduk. Terima kasih. Terima kasih. Kami dari Partai P3, nama saya Irwan Armin. Saya sangat apresiasi hari ini yang dilaksanakan sosialisasi peraturan KPU nomor 4 tahun 2022. Kalau menurut kami dari P3 ini bukan menunaikan kewajiban, ini sangat bermanfaat. Ini sangat bermanfaat, sangat apresiasi. Yang perlu saya sampaikan di sini, tadi dijelaskan itu di pasal 30 di Paktua. Ya jelas KPU Kabupaten Kota harus melakukan verifikasi faktual di pasal 30 tadi. Mau tidak mau KPU harus turun. Artinya ada tadi penyampaian dari Komisioner KPU
Kalau kami dapat berita, tidak dapat berita, kalau tidak dapat berita tidak turun. Tapi kan ada amanah. Ada amanah. Saya yang bertanya sedikit masalah verifikasi KTP. Kalau saya tidak salah paham tadi bahwa tidak akan diverifikasi karena ada perintah sipol dari KPU RI. Maksud saya begini, di KPUD kabupaten itu kalau memverifikasi faktual, apakah dia verifikasi secara menyeluruh ataukah dia sistem random? Bagaimana cara randomnya? Apakah merandom KTP ataukah merandom KTP fisik atau merandom KTP berdasarkan klaster wilayah seperti itu. Yang kedua, pertanyaan yang ditujukan kepada dua narasumber baik data maupun teknis, kami persilakan untuk dijawab secara panel saja, Pak Kabid. Silakan. Saya kan lebih awal ya merespon daripada pertanyaan peserta. Pertama, kalau dari PAM saya kira tidak perlu saya jawab karena itu merupakan testimoninya saja. Perkenalan kayaknya kepada partai baru. Saya lanjut ke pertanyaan berikutnya dari PKN. Mungkin tidak ada pertanyaan ke saya tadi kalau saya simak. Nah, yang akan saya jawab pertanyaan dari P3. Jadi di pasal 30 itu kalau bisa ditayangkan Bu Lili. Jadi dalam verifikasi faktual itu kita tidak ujuk-ujuk langsung turun ya, karena prosesnya ini masih berlangsung di KPU RI. Semua tersentralisasi ke KPU RI. Tidak sama pemilu yang sebelumnya, itu kabupaten kota juga memiliki peran